Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang indah dari seorang saudara kita yang akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang percaya dan pengikut Tuhan Yesus. Namun melalui lika-liku perjalanan yang tidak mudah dan juga melalui akan waktu-waktu yang panjang. Seperti apa kisah pertobatannya ataupun kisahnya menjadi seorang percaya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya Iis Komaria mau menyaksikan betapa besar cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami semua, baik kepada saudaraku yang di luar sana maupun yang orang Kristen sendiri. Saya mau menceritakan bagaimana Tuhan itu tinggal dalam hidup saya. Berawal dari saya waktu itu umur saya masih kecil, waktu itu ibu dengan bapak saya itu, jadi saya punya orang tua, ibu Sunda, bapak Jawa. Nah, ibu dengan bapak saya waktu itu berpisah. Setelah berpisah, saya dengan ibu ke Bandung. Bapak dengan emas saya ada di Jawa, seperti itu. Nah, saya berpisah dengan orang tua saya kan, bapak di Jawa, ibu di Bandung. Nah, waktu itu saya umur 4 tahunan kalau nggak salah, 4 tahunan. Saya dengan adik saya itu kira-kira umur 2 tahunan lah. Itu juga kalau nggak salah, karena saya kan masih kecil waktu itu, karena ini cerita dari orang tua saya. Nah, terus udah gitu pas dengan berjalannya waktu, saya itu semakin besar kan. Nah, pas saya kelas 3, saya tanya ke ibu saya, "Ma, Arif, kalau bapak kemana?" Saya bilang gitu kan. Terus mama saya bilang, "Bapak kamu udah meninggal," katanya gitu. Saya udah ditanamkan bahwa bapak udah meninggal gitu kan. Ya sudah, saya bilang ke teman-teman juga bilang bahwa bapak saya udah meninggal, seperti itu. Nah, setelah itu dengan berjalannya waktu, saya itu kan udah kelas 3, kelas 4. Nah, bapak saya datang dari Jawa, datang ke Bandung, ceritanya mau ngambil kami berdua dengan adik. Nah, waktu itu kan saya kelas 4 SD waktu itu, tahun 80, kurang lebih tahun 79-an lah, atau 80 ya, karena udah lama gitu kan, jadi lupa lagi. Nah, setelah itu bapak datang, saya kaget karena kata mama, bapak udah meninggal, tapi kok kenapa datang gitu kan. Ternyata bapak cerita ke nenek saya cerita ke saya, "Kenapa?" Kalau orang Sunda bilang, "Kunaon nyi, bapak maneh datang," gitu kan. Nenek saya bilang, "Karena bapak kamu sekarang udah jadi orang Kristen," katanya gitu kan. Saya di situ, kok jadi orang Kristen, kata saya gitu kan di dalam hati saya. Nah, setelah itu bapak bilang, kalau kamu nanti sudah lulus SD, sebelum pulang ke Jawa lagi, kalau sudah lulus SD, kamu harus ke Jawa dengan bapak bersama-sama, seperti itu. Karena di Bandung ini kan nenek dengan mama saya gitu. Jadi
maksud bapak saya itu pengen ngurus anak-anaknya semuanya kumpul di sana, seperti itu. Nah, setelah itu, bapak pulang. Nah, setahun kemudian ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal, saya waktu itu kelas 5 SD. Nah, ibu saya meninggal, setelah meninggal, di situ saya kan kehilangan jadi kehilangan apa sih, seorang ibu gitu kan. Saya tinggal dengan nenek saya. Nenek saya itu kakak beradik, mereka kakak beradik 3 bersaudara. Nah, 3 bersaudara, jadi, eee, saya itu dididik sama nenek yang buta huruf. Nah, di situ kan saya di situ, "Kamu harus ngaji, kamu harus sholat," seperti itu kan. Nah, dengan saya tuh nggak dikasih tahu, nggak apa, sholat itu doanya seperti apa, saya nggak dikasih tahu. Cuman, saya disuruh sholat, disuruh ngaji, seperti itu, ya saya lakukan itu. Maaf, saya lakukan itu. Nah, setelah itu dengan berjalannya waktu, luluslah saya kan, luluslah saya dengan saya taat kepada nenek saya, karena saya pikir dengan siapa lagi sih saya tinggal di Bandung ini, karena tidak ada lagi bapak di Jawa, ibu udah nggak ada, pasti saya dengan nenek saya, seperti itu. Nah, setelah saya lulus SD, saya, minta ke nenek saya, "Mak," saya kan manggil ke neneknya emak ya, "Emak, eee, abi rek ka saya mau ke Jawa," gitu kan. Terus nenek saya bilang, jangan ke Jawa, kamu nanti jadi orang kafir," katanya gitu. "Bapak kamu udah jadi orang Kristen." Terus saya mikir gini, iya juga ya, tapi gimana saya itu di sini sendirian, terus saya dengan siapa nanti gitu kan. Terus nenek saya bilang, "Oh, kamu digedein sama saya, kamu harus nurut sama emak," gitu kan. Nah, terus saya kirim surat ke bapak, diam-diam, karena nenek saya kan nggak bisa baca, jadi saya bebas gitu mau mau nulis apa juga gitu. Nah, terus saya kirim surat ke bapak, sama bapak dijawab bahwa, "Emas kamu yang akan ngejemput kamu," seperti itu kan. Nah, terus, emas saya itu datang ke Bandung niatnya untuk menjemput saya. Nah, ngejemput saya di situ saya seneng tapi hati saya itu gimana gitu ya, mau ninggalin nenek saya juga, tapi saya juga kepingin ke Jawa gitu kan. Nah, udah gitu saya nekat aja, saya maulah, eee, ke sana. Nah, emas saya sebelum kami berangkat ke Jawa itu kan, rumahnya nenek saya itu jadi bergandengan gitu kan, bergandengan. Waktu itu rumahnya masih pakai, cempor, masih pakai apa sih, lampu lampu tempel kayak gitu kan. Nah, setelah itu, saya kan penakut anak orangnya, penakut, saya kan saya diurus sama nenek saya yang kedua gitu, nenek saya. Jadi rumahnya berdempetan tapi, beda-beda. Saya tinggal dengan nenek saya ini yang nggak punya anak. Nah, emas saya tinggal dengan, eee, nenek saya yang pertama, seperti itu. Nah, udah gitu, saya di situ mulai kan, emas saya itu udah jadi udah ikut sekolah minggu, seperti itu. Eee, jadi dia bilang gini, "Is, kalau kamu takut, bilang aja dalam nama Yesus," gitu. Terus saya teh bilang gini, "Naha, kenapa takut dibilang dalam nama Yesus?" Gitu kan. "Iya, itu teh setan-setan teh takut sama dalam nama Yesus," gitu kan. Terus, "Ah, masa sih?" kata saya teh gitu. Nah, terus pas suatu hari saya disuruh nyalain lampu rumahnya nenek saya, gelap gulita, lampu tempelnya belum dinyalain. Kata nenek saya gini, "Itu,
apa, tolong ituin, nyalain katanya gitu kan, nyalain lampunya. Saya takut, aduh saya takut, gimana, saya bilang ke emas saya, "Mas, nyalain, kamu nggak usah takut kan udah aku bilang, dalam nama Tuhan Yesus, sok gerak, pasti berani." Terus saya bilang, "Oh gitu ya?" Memang benar saya lakukan itu. Saya buka pintunya, saya nyalain lampunya dalam nama Tuhan Yesus. Aku berani, kata saya gitu kan. Ternyata saya berani juga gitu. Ada sesuatu yang membawa saya itu berani seperti itu. Nah, setelah itu saya masih masih cuek aja, biasa aja, itu mau biasa gitu kan. Nah, setelah itu kita pada tanggalnya saya dengan emas saya tuh pergi, waktu itu kan saya udah lulus SD kan, emas saya datang ke Bandung ini, udah lulus SD, terus saya disuruh cepet-cepet karena, eee, pendaftaran mau ditutup waktu itu kan di sekolah, di di sana di Jawa. Nah udah gitu pas saya cepet-cepet ke Lumajang, saya sekolah di sana ngelanjutin SMP. Nah pas SMP, saya kan ninggalin, jadi sebelum saya pergi itu sudah diwanti-wanti sama nenek saya, "Kamu tidak boleh jadi orang Kristen, kamu harus tetap jadi orang Islam. Kamu tahu akhir dari orang Kristen itu apa? Masuk neraka," katanya gitu kan. Saya bilang, "Iya Mak, moal Mak, nggak akan," kata saya kayak gitu. Nah udah gitu saya, udah pergi dengan, eee, emas saya. Nah sampai di Lumajang, di Jawa, itu saya 2 hari kemudian saya tes itu, tes sekolah seperti itu kan. Nah setelah tes sekolah, saya diceritain. Nah diceritain sama ibu saya, ya, eee, ibu tiri lah ya gitu ya. Nah udah gitu cerita ibu saya, terus cerita tentang ibu kenapa bisa ikut Tuhan seperti itu. Nah ibu cerita ke saya bahwa, ibu ini bisa jadi orang Kristen, ibu ditolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik sama ibu, katanya gitu. Terus, saya tanya gini, "Kenapa Bu bisa jadi orang Kristen?" "Itu kan Kristen kan kafir Bu." "Iya, tapi ibu ditolong sama, Nabi Isa, Isa Al-Masih," gitu kan. Nah udah gitu ceritanya gini, ibu itu sering beli nalo, togel gitu ya, ibu seneng seneng beli beli itu. Nah terus lama-lama ibu jadi mungkin kepingin kaya, jadi belian itu, terus, eee, ibu jadi stres. Nah stres waktu itu adik saya yang masih kecil, yang nomor 3 itu masih umur 6 bulan. Ini kata ibu saya cerita ke saya, waktu masih 6 bulan. Ibu dengan bapak cerita ke saya waktu itu kan, karena saya baru baru datang kan dari Bandung, jadi mereka bercerita tentang kekristenan mereka ikut Tuhan seperti itu. Nah udah gitu ibu dengan bapak kan kami bertiga di situ. Nah jadi, ceritalah, terus kadang bapak yang bicara, kadang ibu yang bicara seperti itu. Terus bapak bilang gini, "Iya waktu itu adik kamu yang ketiga itu masih masih nenen, pingin nenen, ibunya dicari-cari nggak ada," gitu. Dicari-cari nggak ada, nggak taunya pergi jauh ke sana, anaknya ditinggalin, seperti itu. Nah bapak kaget, terus udah gitu, bapak pulang pulang ngajak ibu, dan bapak di situ galau kan pikirannya, istri saya kok seperti ini, kayak gitu kan. Nah udah gitu, eee, sekarang ibu yang cerita, "Oh iya, waktu itu saya memang benar mengalami seperti itu, cuman pas waktu itu, ibu itu udah tidur, bertemu dengan sosok tubuh yang pakai jubah putih. Dia itu mengulurkan tangan,
mengulurkan tangan, terus dia berkata bahwa, "Marilah kepadaku engkau hai yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan melegakan engkau." Seperti itu. Nah, ibu saya mengulurkan tangannya. Jadi, tangannya diraihlah seperti itu. Nah, ibu saya, besok paginya bangun, nah terus ibu saya biasa pergi kemana gitu ya, pergi pas ada di situ ada gereja. Gereja itu lagi ibadah, lagi ngadain kebaktian. Nah, ibu masuk masuk ke situ. Nah, masuk ke situ, begitu udah masuk, terus disambut sama tante itu istri pendetanya. "Mari Bu masuk," seperti itu kan. Udah gitu, eee, ibu ngelihat ke mimbar, ibu bilang, "Tante, saya tadi malam ngelihat orang itu loh Tante." "Oh masa Bu?" Gitu kan. "Iya Tante, Ibu rumahnya di mana?" "Di sana." Nah, dianterin lah ibu saya ke sana, ke rumah saya. Nah, dianterin, berjumpalah dengan bapak. Nah, eee, tante tante dengan om pendeta itu bilang ke bapak saya, "Pak, kenapa istri Bapak bisa seperti ini?" Terus bapak bilang, "Saya juga nggak tahu Om," gitu kan. Nah, setelah gitu, "Bapak mau nggak istri Bapak sembuh dari seperti ini?" "Ya mau Om," gitu, "kasihan anak saya," gitu kan. Nah, setelah itu, "Kalau Bapak mau, Bapak punya jimat-jimat, aji-ajian yang gitu nggak?" "Oh, banyak," kata bapak. Dikeluarlah sama bapak itu belati, samurai gitu kan, empon-empon seperti itu. Nah, udah gitu, "Kalau Bapak mau ini harus dibakar dalam nama Tuhan Yesus. Kalau tidak, Ibu akan seperti ini terus, Pak. Karena di sini ada roh jahatnya, Pak, yang mengganggu Ibu," seperti itu. Nah, kata bapak saya, "Ya ya sudah, silakan bakar aja," gitu. Dibakar, nah dengan itu dibakar dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setelah dibakar, didoain dulu, didoain baru dibakar, setelah dibakar dibuang dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setelah itu, eee, ibu sama bapak didoain sama pendeta itu kan, didoain, bilang bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan ibu. Ini semua, jimat-jimat sudah dibuang di dalam nama Tuhan Yesus, berarti roh jahat sudah tidak ada lagi di rumah ini, seperti itu. Nah, udah gitu, bapak iya seperti itu. Nah, mau didoainlah bapak ini, didoain dengan ibu. Nah, lama-lama ibu menjadi sembuh karena didoain, karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Nah, setelah itu, cerita itu terus saya pribadi, "Oh kayak gitu ya ceritanya, bapak dengan ibu jadi orang Kristen teh, kenapa ya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan?" Nah, tapi saya abaikan. Saya ada ngomong seperti itu dalam hati saya, tapi saya abaikan juga. Nah, udah gitu lama-lama ada mungkin 1 tahunan, saya di situ 1 tahun. Nah, selama 1 tahun ini, ibu dengan bapak saya itu setiap harinya suka memuji Tuhan. Kadang nyanyi, "Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah curam ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tak ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan." Nah, seperti itu kan setiap hari kadang nyanyi, dalam nama Yesus ada kemenangan." Setiap hari nyanyi itu terus. Saya kan masih masih muslim kan ya Pak waktu itu kan. Nah, karena waktu itu, sering dengar seperti itu dan ibu dengan bapak saya juga bilang, "Kamu nggak usah ikut ibu. Kalau kamu mau, silakan kamu sholat, kamu ngaji, ini mukenanya dikasih ke saya. Kamu nggak usah ikut ibu, nggak usah jadi orang Kristen, nggak usah. Silakan kamu sendiri, bebas," katanya seperti itu kan. Nah, ya saya sudah dengar cerita itu, saya udah dibebaskan, mau mau
mau ikut siapapun juga sudah bebas. Jadi saya nggak ada paksaan untuk jadi orang Kristen, nggak ada. Nah setelah itu, udah gitu dengan berjalannya waktu, lahirlah adik saya yang keempat. Adik saya yang keempat waktu itu sih udah lahir, karena waktu itu kalau nggak saya nggak lupa gitu ya, karena tahun 84-an, 84 itu. Nah, adik saya itu minta, kan ibu saya ada ibadah, ada ke gereja, kebaktian gitu kan. Nah, setelah itu, eee, dititipinlah adik saya ini, "Tolong titip adik kamu ya, ibu mau ibadah, mau kebaktian." "Iya Bu," gitu kan. Berangkatnya jam 4. Nah, jam 5 atau setengah 6 adik saya nangis. Nangis, "Mbak, aku anterin Mbak ke ibu," katanya gitu kan. Terus saya bilang, "Ibu kan lagi ke gereja." "Ayo Mbak." Pokoknya nangis, dia nangis, itu aja nangis apa, eee, meronta-ronta kayak gitu. Terus saya bilang, "Nanti aja, nanti kan sebentar lagi ibu pulang." "Enggak mau Mbak, aku pokoknya harus ke ibu." Nah, karena saya lihat dia kan terus nangis, nah saya memaksakan diri, pergilah saya ke gereja. Nah, sampai di gereja, di depan gereja, saya berhenti, ini gimana mau nganterin adik saya ini, soalnya aku nanti gimana, nanti kan aku najis seperti itu kan. Kalau enggak, ini adik saya ini nangis terus, "Ayo Mbak, cepet Mbak." Terus saya gini, "Aduh gimana ini, ya Allah kumaha ieu teh nya." Terus saya teh udah gitu teh, memaksakan diri saya masuk aja, udah masuk seperti itu. Terus, saya kasih, "Bu ini, eee, dedeknya nangis," gitu kan. "Oh iya," sama ibu diambil gitu kan. Terus saya pulang. Setelah pulang, saya pas pas waktu itu, setelah pulang itu saya, di dalam pikiran saya gini, "Oh kayak gini toh gereja ini ya, kok rame," kata saya teh gitu kan. Rame, pokoknya senang, kayak menyenangkan gitu loh, ada sesuatu yang senang di dalam hati saya itu. Terus udah gitu, saya sampai di rumah, selang beberapa jam kemudian ibu datang. Nah ibu datang, saya tanya, "Bu, kok kayak gitu ya di gereja ini?" "Oh iya memang kayak gitu di gereja, katanya kita memuji Tuhan, kita dengar khotbah kayak gitu kan." "Oh kayak gitu ya. Gimana kalau saya Bu, boleh nggak coba-coba masuk," kata saya teh gitu kan, "ikut ibadah." "Oh boleh, kamu mau ikut?" kata ibu saya. "Iya Bu," gitu. "Sok aja nanti ada kaum muda nanti kamu ikut di sana, kebetulan anak-anak muda semuanya." Nah, udah gitu saya ikut. Nah di sana udah sampai di sana, di gereja itu kan, ibadah lah ya berlangsung. Nah, ibadah berlangsung udah gitu, saya di dalam hati, dalam tubuh saya itu seperti ada 2. Yang satu ingin ikut nyanyi, yang satu ingin, "Coba kamu baca, eee, ayat-ayat Quran di situ, coba gerak, ancur gerak," gitu kan, gerejana. Terus saya teh gini, "Aduh gimana ini teh ya?" Terus saya baca-baca apa yang saya bisa gitu ya, ayat-ayat Quran gitu. Tapi kok nggak hancur-hancur, kata saya teh, "Apanya ini yang hancur? Ya Allah kumaha ya teu hancur-hancur." Tapi di situ saya ada 2, satu lagi, "Ayo kamu nyanyi." Di situ ada gimanalah, di situ ada seperti ada 2 gitu saya di dalam tubuh saya ini. Nah setelah itu lama-lama saya, nggak hancur-hancur. Terus setelah itu jam 6 ada adzan kan, saya merasa, saya eee, kebantu gitu. Ternyata tidak, nggak kebantu, tetap aja. Terus lama-lama malah saya yang ikutan. Pas kebetulan ada nyanyian, "Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus." Lah saya malah malah saya tepuk-tepuk tangan.
Ada kemenangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan dalam nama Tuhan Yesus? Iblis dikalahkan. Ya, udah gitu teh. Saya kok malah ikut nyanyi, kata saya teh. Kumaha, gimana ini saya teh seperti itu. Tapi di situ saya ada kedamaian yang luar biasa. Aduh, enak, seneng banget, seneng. Kata saya, wah luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Kata saya, udah gitu saya pulang dengan wajah yang berseri-seri. Saya bilang ke ibu, Bu, wih seneng Bu, saya Bu, senang Ibu, saya ikut ke gereja Bu, gitu. Ya kalau kamu mau ikut, ya ikut aja ke gereja katanya. Tapi ibu kan nggak nyuruh kamu untuk ikut Kristen. Ya Bu, nggak apa-apa Bu, ini tanggung jawab saya, kata saya gitu. Nah udah gitu setelah itu kan dengan berjalannya waktu saya naik ke kelas 2, kelas 3 SMP saya lulus. Nah saya lulus SMP, saya ikut sekolah mode, sekolah ngejahit di situ. Sekolah ngejahit di situ ada paman saya. Paman saya yang dari ibu jadi rumahnya ikatan. Nah paman saya bilang ke saya, kamu harus pulang ke Bandung. Kalau kamu tinggal di sini terus, kamu akan murtad. Kata saya, aku memang di sini weh, gitu kan. Kamu harus pulang. Nah saya di situ udah kira-kira SMP ya, ngejahit itu kan udah ngejahit, selesai ngejahit kan saya udah nggak ada kerjaan. Nah udah gitu, maksudnya sekolah jahit saya kan nggak itu lagi, saya tinggal di rumah terus. Nah paman saya ngajak, ayo kamu pulang ke Bandung dengan adik kamu, karena adik saya juga kan waktu itu ke Bandung, ke Jawa juga, jadi ngelanjutin sekolah bersama-sama dengan saya. Seperti itu. Nah kami di situ sudah sama-sama lulus waktu itu teh. Karena saya kan sekolah ngejahitnya nggak sampai lulus. Nah adik saya kan di situ sudah lulus SMP. Nah udah gitu kami diajak ke Bandung dengan paman saya. Dengan catatan saya itu, jadi saya itu sama paman saya itu pengen, jadi saya dianterin ke Bandung, paman saya pulang ke Jawa tanpa sepengetahuan saya. Nah pas saya beberapa hari udah dari Jawa ke Bandung dengan paman saya, sampai di Bandung beberapa hari paman saya bilang ke nenek saya bahwa si Iis jeung Eli tos jantan orang Kristen, cenah gitu kan. Iis dengan Eli sudah jadi orang Kristen. Nah di situ nenek saya di Kolingan. Saya akan ninggalin mereka berdua di sini supaya mereka kembali kepada Tuhan, kembali ke Islam, seperti itu. Nah udah gitu Ibu, besoknya Ibu ya, Iis, ya. suaranya bisa agak besar sedikit Bu, kecil sekali suaranya Bu. Oh ya Pak ya. Nah, Ya, Pak. agak besar sedikit suaranya ya. Iya Pak. Oke. Nah iya Pak, setelah itu saya kan sudah ditinggalin nenek saya. Dia seperti, jadi beda gitu dengan saya, beda karena saya sudah jadi Kristen. Nah di situ saya kan sudah, jadi maksudnya sudah bisa ngejahit. Nah saya sudah agak itulah pengen pikiran dewasa seperti itu. Nah saya di Bandung ini ditinggalin sama nenek saya. Nenek saya yang pertama, dia ninggalin saya, dia pergi ke Banjaran. Nah saya tinggal dengan nenek saya yang ngurus nenek saya ini. Jadi nenek saya yang ngurus saya di situ saya ikut dengan dia. Nah saya di situ kalau saya pergi,
saya disuruh itu dulu, disuruh kerja dulu. Saya terus dimarah-marahin, kamu udah jadi kafir, udah murtad, seperti itu. Terus udah gitu, nenek saya bilang gini, pokoknya emak nggak akan tinggal di sini, emak akan pergi. Nah, emak itu pergi ke Leles, ke Garut. Nah, di Garut, nah udah gitu kan, pergilah ke sana, tinggal saya berdua dengan adik saya di situ. Nah, saya di situ nyari-nyari kerjaan karena saya mau makan apa. Terus kontrakan, saya waktu nenek saya kontrakan sama siapa dibayarnya. Ibu saya udah nggak ada, bapak saya di Jawa, seperti itu. Saya mau pulang juga, saya nggak punya uang. Gimana gitu, terus saya nyari-nyari kerja, kerjalah saya di pabrik. Di pabrik udah gitu, saya kerja di pabrik, saya ngontrak sendiri. Di situ kata saya di situ nggak pernah ke gereja karena saya nyari-nyari gereja, saya nggak tahu di Bandung ini gerejanya di mana gitu, saya nggak tahu. Nah, setelah lama saya di situ, setelah lama nggak pernah ke gereja, nah ketemulah saya dengan teman saya yang dari gereja sekarang ini, namanya ya ketemulah saya diajak persekutuan di sana. Nah, sebelum saya diajak persekutuan, saya masih nakal gitu loh, suka berteman dengan orang-orang di luar Kristen seperti itu kan. Nah, saya di situ sering pacaran di situ. Nah, sudah itu sesudah itu jadi saya mikirnya gini, Tuhan, saya di sini tidak ada siapa-siapa. Saya mau ikut Tuhan. Pas saya bertemu dengan teman saya itu, nah saya mau ikutlah, daripada saya itu kehidupannya seperti apa sih, orang yang terbuang sendirian gitu. Saya cuma dengan adik saya itu sama-sama gitu ya, seperti saya gini. Cuma bersyukurnya di situ saya berjumpa dengan teman saya ini, saya diajak persekutuan, saya diajak ibadah di situ. Nah, setelah diajak ibadah, nenek saya datang lagi. Terus saya waktu itu kan saya nggak pernah ke gereja ya, di situ. Nenek saya masih sedikit baik lah. Nah, pas saya tahu saya ke gereja, di situ saya kalau pulang dari gereja, saya itu pintunya tidak dibukakan, karena saya kalau ibadah itu jam 6 sore, pulangnya jam 9. Saya nggak dibukain pintu. Saya sampai, Tuhan, kenapa nggak dibukain pintu? Gitu ya. Saya itu menghargai nenek saya karena dia yang ngurus saya waktu kecil. Saya di situ bekerja kan, jadi saya menghargai nenek saya. Saya hormat pada nenek saya. Nah, terus udah gitu, kalau saya pergi, setiap kali saya persekutuan, pulangnya saya nggak dibukain pintu. Sampai malam saya ketuk-ketuk pintu, Ma, bukain pintunya, Ma. Diam. Sampai berjam-jam. Saya sampai, udahlah saya bilang ke adik saya ini, udah kita tidur di luar aja lah. Jangan ini, kata saya teh. Nah, tapi puji Tuhan di situ dibukakan pintu. Nah, terus kalau saya pergi ke gereja, saya pasti kalau pergi ke gereja, pulangnya itu suka deg-degan. Pintu dibukakan nggak ya? Seperti itu. Nah, saya di situ, saya thanking dalam nama Tuhan Yesus, roh marah, roh apapun juga di dalam tubuh nenek saya,
aku ikat, biarlah nenek saya menjadi baik Tuhan, gitu kan. Puji Tuhan, pas saya sampai di rumah, saya ketuk pintu. Puji Tuhan, luar biasa, Yesus dahsyat. Ma, baru sekali 2 kali langsung dibukain pintu. Tuhan Yesus, terima kasih. Di situ saya sering kali berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, di situ setelah saya berjumpa dengan teman saya itu, nah tidak lama kemudian tahun 92 saya dibaptis di situ. Dibaptis. Nah, saya dibaptis. Setelah dibaptis, kami kan kalau baptisan kan jadi ada beberapa orang seperti itu kan. Saya dengan adik saya juga. Jadi saya itu hidup dengan adik saya berdua di Bandung ini. Karena ditinggalin sama nenek, seperti itu. Nah, udah gitu, waktu itu ada acara baptisan, saya dibaptis, udah dibaptis, begitu kan udah, kalau dibaptis kan diceburin ke air ya, di kolam. Nah, setelah dibaptis, kami kan diginiin ya, seperti orang seperti itu. Begitu bangun, awalnya sebelum dibaptis saya itu merasakan dunia ini gelap, jadi seperti yang mendung, seperti itu. Nah, begitu saya setelah dibaptis, bangun kan ya, dibangunin, kan basah semua nih badan, bangunin, saya merasakan sesuatu yang merasa dunia ini terbuka lebar. Dunia ini terang benderang seperti itu. Wah, luar biasa, kata saya. Kok saya ngerasain seperti ini ya? Nah, di situ saya merasakan bahwa kelahiran baru itu terjadi dalam hidup saya. Jadi yang tadinya saya suka pacaran, suka main gitu malam-malam dengan lawan jenis. Nah, di situ saya di situ udah nggak senang lagi, nggak suka lagi seperti itu. Nah, setelah lama-lama seperti itu, saya menjadi lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Semuanya yang tadinya saya pokoknya suka ngomong yang nggak benar, perkataan yang kasar, seperti itu kan, suka maki-maki. Saya juga dulu sempat pengen ikut-ikutan mereka gitu, anak-anak yang nakal, suka pengen ngerokok, nyobain ngerokok gitu ya, nyobain minum bir seperti gitu. Terus kata saya ini pas begitu saya udah jadi orang Kristen, udah lahir baru, saya sadar, aduh, aku sudah melakukan apa yang Tuhan tidak suka, sudah aku lakukan. Tapi Tuhan, terima kasih, saya sekarang sudah lahir baru. Semuanya baru, hidup saya hidup yang baru seperti itu. Nah, di situ saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya benar-benar tahun 99 saya waktu itu dipersunting sama suami saya. Nah, di situ tahun 99 saya nikah. Tahun 2000 saya melahirkan anak saya yang pertama. Nah, terus di tahun itu juga tahun 2001 saya beli rumah yang sekarang ini saya tempati. Saya beli rumah, saya tidak tahu kalau rumah ini banyak penghuninya. Saya tidak tahu itu karena saya pikir kalau saya orang Kristen, setan sudah menyingkir gitu dari rumah ini. Ternyata itu tidak. Nah, begitu saya masuk ke rumah ini, kejadian demi kejadian itu terjadi dalam kehidupan kami. Pertama, suami saya jatuh dari motor, bahunya itu patah, ininya, yang di sininya patah, sembuhnya itu sampai 2 bulan. Yang kedua, suami saya lagi sakit tipes selama 2 bulan. Terus hubungan kami itu seperti di neraka. Kadang kami diam-diaman, kadang kami banyak-banyak ngomong gitu, sedikit-sedikit, tapi nggak sampai bertengkar gitu, enggak, seperti itu. Nah, saya
anak pertama, anak kedua lahir, keadaan saya masih tetap seperti itu. Terus anak yang ketiga lahir, sama juga seperti itu. Cuma saya taunya ini banyak penghuninya, itu pas anak saya lahir. Lahir yang kedua, dari bayi sampai dia gede itu nangis terus, nangis. Dia merasa ketakutan tiap malam itu. Mama, itu ada apa, Mama? Saya bilang, nggak ada apa-apa. Mah, itu mah ada itu. Ada orang, mama takut seperti itu. Udah gitu, saya doain dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat menyingkir gitu kan, seperti itu. Nah, terus anak saya yang pertama, pas saya kan lahir anak yang ketiga, masih bayi, baru lahir baru 3 hari. Nah, anak yang pertama itu umur 7 tahun, 5 tahun. Nah, dia ngelihat bapak-bapak, katanya, Mama, itu ada bapak-bapak di mana, Mas? Itu di pintu, katanya gitu kan. Saya lihat ke pintu, nggak ada. Waktu itu maghrib, saya tutup pintunya. Nah, saya belum ngeh juga kalau rumah ini teh banyak penghuninya. Nah, udah gitu, saya ngelahirin anak yang ketiga itu, saya kan nggak punya kursi, saya tinggal di bawah. Jadi anak saya itu lahirnya 2 tahun 1 gitu. Jadi waktu itu anak saya yang pertama umur 4 tahun, yang kedua 2 tahun, yang ketiga baru lahir, seperti itu. Nah, saya nyuruh ke anak saya yang kedua, Dek, tolong ambilin gunting. Saya sambil ngegendong ini. Jadi anak saya di sana, ambilin gunting gitu. Iya, Mama, ini mah gitu. Dia kan baru umur 2 tahun sudah bisa disuruh. Nah, dia giniin si gunting itu, digini. Ini mah gitu kan, nggak taunya si kesandung sama tikar itu mau nusuk dedeknya, si gunting itu mau nusuk dedeknya. Terus saya gituin, puji Tuhan itu si guntingnya itu nggak nusuk ke dedeknya. Nah, itu kejadiannya di rumah ini. Terus setelah itu kan semakin besar anak saya. Nah, yang tadi baru lahir semakin besar. Nah, anak saya yang ketiga udah umur 3 tahun, dia berkali-kali jatuh di tangga, karena rumah saya kan tingkat seperti itu. Nah, jatuh sampai berkali-kali, bukan hanya sekali, sampai 4 kali anak saya jatuh dari tangga. Jadi si penghuni di rumah ini teh pingin membinasakan yang ada di rumah ini, seperti itu. Nah, terus saya juga, karena saya nggak percaya, saya waktu itu rumah saya direnovasi. Nah, waktu itu tangganya masih papan, masih pakai kayu gitu kan. Jadi kalau kayu kan kelihatan. Nah, saya kan di bawah. Nah, waktu dibenahi udah 80% lah jadi ya. Nah, udah gitu saya duduk di bawah. Si pegawai yang ngerjain ini, pegawai bangunan ini masih ada. Cuman dia di bawah di kamar mandi lagi pasang keramik. Nah, saya lihatnya dia naik ke atas. Saya lihat kaki berbulu. Kakinya itu putih, tapi cuma sebelah. Jadi yang satu udah naik, yang satu masih di bawah, seperti itu. Nah, saya naik ke sini. Saya naik, saya lihat, loh, kok nggak ada orang gitu kan. Waktu itu pegawainya namanya Jaja. Ja, kamu ada di mana? Di bawah, Bu, lagi pasang keramik di kamar mandi, katanya gitu kan. Oh, kata saya, jadi tadi yang kesini siapa? Kata saya gitu. Nah, dari situ saya masih tetap cuek,
masa tetap biasa, jadi kehidupan saya masih tetap seperti itu, anak saya sakit-sakitan, saya dengan suami masih tetap kadang bertanya, kadang enggak, seperti itu. Jadi kehidupannya tuh seperti kehidupan yang, gimana ya, seperti di neraka, seperti itu. Anak saya nangis terus, pokoknya udahlah, pokoknya nggak enak lah, buat saya nggak enak seperti itu. Nah, terus saya tanya Tuhan, Tuhan, saya kan orang Kristen, tapi kenapa sih kok kehidupannya seperti ini? Seperti itu kan. Nah, udah gitu Tuhan ingatkan, kamu berdoa, doakan rumah itu pakai minyak urapan, seperti itu. Nah, udah gitu, oh iya, saya dengan anak saya bertiga berdoa pakai minyak urapan. Nah, setelah berdoa kami percaya bahwa setan yang ada di rumah ini pasti disingkirkan dalam nama Yesus, seperti itu kan. Nah, saya cipratin semuanya, saya cipratin semuanya dari kamar sampai ke depan, pokoknya dari atas ke bawah, seperti itu kan. Semuanya tidak ada yang tertinggal. Nah, saya udah gitu. Nah, setelah saya doakan, itu mah benar-benar Tuhan Yesus dahsyat. Darah Yesus itu berkuasa benar-benar. Yang tadinya anak saya tuh ketakutan. Anak saya suka teriak-teriak malam-malam karena takutnya. Anak saya itu saya dengan suami gontok-gontokan terus gitu. Itu mah sehari 2 hari seperti orang yang di pasar. Orang kan waktu itu sebelum orang yang di pasar rame kan, rame gaduh seperti itu. Nah, setelah saya urapin itu semuanya, langsung suasananya itu sepi, benar-benar luar biasa. Saya merasakan bahwa kok ada perubahan gitu ya, gitu, seperti itu. Ada perubahan di dalam Tuhan itu. Kita berdoa, ngedoain si setan-setan itu menyingkir dalam nama Tuhan Yesus, seperti itu. Anak saya juga kalau saya suruh Dek atau Mas ke atas gitu kan, mereka mau. Tadinya nggak mau, mereka bilang Mama nggak mau, aku takut di atas sendirian, seperti itu. Nah, setelah diurapin itu mah enggak, jadi mereka biasa aja. Saya tanya mereka, kamu takut enggak di atas? Enggak mah, aku nggak takut. Nah, dari situ sampai sekarang anak-anak nggak takut lagi. Jadi saya dengan suami baikan lagi, baik seperti biasanya, ya seperti suami istri lah, seperti gitu ya, harmonis seperti itu. Anak-anak tidak sakit-sakitan lagi, yang tadinya itu bergilir tadinya. Jadi yang satu sembuh, yang tengah sakit, yang ketiga sembuh, yang ke satu sakit, mesti seperti itu. Saya sampai bosan waktu itu. Tapi puji Tuhan, dengan urapan Roh Allah, darah Yesus berkuasa, semuanya itu dibersihkan, rumah ini dibersihkan semuanya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, anak saya, karena kami dari Sunda, suku Sunda ya, jadi anak saya itu laki 2, perempuan 1. Nah, waktu itu anak saya yang pertama umur 9 tahun. Anak saya yang kedua umur 6 tahun. 6 mau ke 7. Nah, saya pikir mereka harus disunat. Disunatlah anak saya ini dua-duanya disunat. Jadi saya harus ngurus dua anak. Karena suami saya kan kerja. Nah, anak saya yang pertama itu kuat. Anak saya yang kedua, yang tengah itu nggak kuat, dia ngenges, sakit sedikit dia nangis. Nah, anak saya yang pertama, dia tadinya sih dia pengen ngehibur adiknya. Dia bilang, lihat Dek, kayak aku nggak sakit, katanya gitu. Dia pegang. Nah, saya kan mau diobatin, obatnya kan tetes, jadi kesenggol sama dia, keluarlah darah di situ kan. Saya kan berdua, saya nggak ada orang tua di situ, keluar darahnya itu bukan hanya sedikit, tapi itu netesnya banyak.
tes seperti itu kan, banyak banget. Udah gitu deh, saya sampai panik, saya sampai merasa aduh keringat dingin. Gimana ini ya kalau anak saya meninggal? Karena darahnya banyak banget. Itu di sarung itu penuh dengan darah. Saya tanya, "Mas, kamu kuat, Mas?" "Kuat, Mama, tapi kelihatannya pucat." Saya telepon ke klinik, "Suster, gimana ini anak saya keluar darah terus dari itunya, dari penisnya." Udah gitu, "Ibu pakai telur putih telur aja, Bu." Saya lakukan itu, tapi itu bukannya tambah berhenti, tapi tambah banyak, terus netes. Kata saya, "Tuhan, tolong Tuhan, ini kenapa Tuhan?" Saya telepon lagi, "Gimana suster, ini anak saya kasihan sampai seperti ini, lemes," gitu kan. Terus, "Udah Bu, bawa ke sini aja Bu, seperti apa sih?" katanya gitu kan. Nah, saya di situ bingung juga. Saya pergi, gimana anak saya yang kecil dengan yang kedua ini. Aduh Tuhan, tapi di situ saya bilang, "Tuhan, saya mau pergi, saya titip ke tetangga. Tolong titip anak saya ya. Saya mau ke dokter," katanya. Kata saya tuh seperti itu. Saya panggil taksi. Nah, di taksi itu kan duduk tuh anak saya, duduk. Nah, begitu nyampe di klinik itu, turun, itu joknya itu darahnya banyak banget. Saya bilang ke supirnya, "Pak supir, maaf ya, ini kotor," kata saya. "Nggak apa-apa Bu, sok Ibu ke sana aja, cepet Bu, kasihan anaknya." Saya sampai ke sana, saya telepon si susternya, terus disambut sama susternya, terus saya disuruh, "Ibu ke sana aja Bu, takut Ibu nggak kuat," katanya gitu. Nah, saya di luar aja, saya sambil berdoa, "Tuhan Yesus tolong, kalau Engkau menolong aku, menolong keluargaku menjadi pulih kembali di rumahku itu Tuhan. Tolong Tuhan sekarang juga anakku Tuhan, berhentikan Tuhan tetesan darahnya Tuhan. Pulihkan kembali Tuhan dia, sembuhkan Tuhan." Nah, udah gitu saya berdoa. Nah, sampai kurang lebih setengah jam saya dipanggil lagi, "Bu Iis, ini Bu anaknya udah." "Oh sudah suster, sudah." "Gimana?" "Iya Bu, ini udah, tapi nanti Bu kalau ada apa-apa Ibu kesini lagi ya." "Iya suster," gitu kan. Nah, udah gitu saya pulang naik beca, waktu itu nggak taksi lagi, karena kami kan orang, maksudnya uangnya juga nggak ada buat naik taksi, naik beca. Nah, saya tanya anak saya, "Mas, gimana rasanya Mas?" "Udah enak Mah, udah nggak lemes lagi." Puji Tuhan, saya mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik. Engkau baik Tuhan buat kami, Engkau baik buat keluarga kami Tuhan. Terima kasih. Di sini saya tidak punya siapa-siapa Tuhan, tapi saya punya Engkau. Engkau yang lebih berkuasa Tuhan. Saya bilang gitu kan, Engkau menolong saya, memimpin saya Tuhan. Terima kasih. Saya bilang gitu ke Tuhan. Sampai di rumah, saya ngurus lagi dedeknya seperti itu, dan saya bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Anak saya yang di rumah juga, dia mau diobatin, yang tadinya dia rewel, dia nggak rewel lagi. Puji Tuhan, itu semuanya sudah sembuh terus. Dengan berjalannya waktu, anak saya yang pertama itu, jadi waktu itu kan anak saya umur 9 tahun. Terus kami di situ tetap setia di dalam Tuhan. Sewaktu-waktu anak saya besar yang tadi disunat itu, kan anak saya dengan berjalan waktu kan udah besar. Udah gitu, nah waktu umur anak saya 18 tahun yang besar itu, saya dikasih penglihatan sama Tuhan bahwa ada yang dibopong begini kan. Saya ada di bawah. Nah, saya ngelihat kok ada yang dibopong, siapa ini Tuhan, gitu kan. Udah gitu, udah dibopong gitu, saya gini,
saya tengking dalam nama Tuhan Yesus, roh kematian aku tolak, seperti itu kan, aku tolak seperti itu. Terus udah gitu, setelah saya penglihatan itu, selang beberapa hari, belum satu minggu lah. Nah, anak saya ada benjolan di sini. Ada benjolannya awalnya kecil. Nah, lama-lama jadi besar segede gini. Di sininya, yang di atas besar, terus yang di bawah di sini itu yang besar segede gini, umur 2 bulan. Yang sebelah kiri bengkak. Jadi bentuknya udah nggak karu-karuan lehernya itu. Nah, tumbuh lagi yang ngejendol di sininya. Tumbuh lagi di bawahnya. Nah, di bawahnya itu. Terus itu kok bisa pecah gitu, seperti bisul. Bisa pecah, yang pertama pecah. Mama, ini pecah, kata anak saya kan. Oh, pecah, kata saya. Itu isinya darah dan nanah. Di situ anak saya waktu itu sekolah SMA kelas 2 kalau nggak salah. Udah gitu pecah, yang di sini pecah, yang kalau yang di sebelah kirinya itu masih tetap bengkak seperti itu. Nah, teman-teman saya bilang, Bu, kenapa nggak dibawa ke dokter, katanya gitu kan. Nggak usah, saya doain aja gitu kan. Ibu harus dibawa ke dokter, takut itu kanker, katanya gitu kan. Terus saya ngikutin aja mereka, saya ke dokter dengan saya berdua aja karena suami kerja, jadi saya tuh kemana-mana berdua dengan anak seperti itu. Nah, udah gitu saya ke dokter, di dokter dikatakan bahwa anak ibu itu harus diangkat benjolannya, karena saya lihat yang pecahnya itu isinya itu putih. Saya pikir itu mata bisul, tapi ternyata itu gaji, orang Sunda bilang gaji, lemak. Nah, di situ. Nah, udah gitu saya di situ ke dokter sekali 2 kali. Nah, di rongsen anak saya di rongsen. Nah, terus jadi ketahuan ada flek di dalam paru-parunya. Nah, udah gitu katanya gini, dokter bilang ke saya, Bu, anak ibu ini harus diobatin seperti orang, jadi TB kelenjar anak ibu ini. Nah, udah gitu, oh iya dokter, nggak apa-apa kalau disuruh minum obat gitu. Anak saya itu nggak mau minum obat, nggak bisa minum obat. Anak saya itu kalau minum obat itu harus dihancurin. Sementara kalau yang TB itu kata dokter nggak boleh dihancurin, jadi harus utuh. Nah, tapi di situ anak saya tetap dihancurin karena nggak bisa masuk kan. Tapi kita setiap kali minum obat itu dikatakan dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Bukan obat ini Tuhan yang menyembuhkan, tapi darah Yesus yang menyembuhkan, seperti itu. Setiap kali anak saya berobat, nah itu anak saya kebingungan mau minum obat itu. Terus anak saya bilang, Mah, kita doa aja, Mah. Kita 2 bulan aja, Mah, aku maunya seperti itu kan, anak saya. Ya udah Mas, kita berdoa aja. Berdoa. Jadi setiap kali kita berobat, ngambil obat, didoain dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Nah, udah 2 bulan masih tetap seperti itu, masih belum kering juga yang pecahnya itu. Nah, udah gitu Bu, saya kan ngambil obat lagi, si itunya pegawainya bilang, Bu, ini kalau nggak sembuh 6 bulan Bu, harus 1 tahun. Kata anak saya, aduh 1 tahun mah nggak mau aku mah, aku nggak mau minum obat terus gitu. Ya sudah, kita berdoa aja. Nah, kita berdoa, doa puasa, saya dengan anak saya doa puasa, saya minta kesembuhan Tuhan supaya jangan sampai ini sampai bertahun-tahun
sakitnya seperti itu. Nah, di situ sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Nah, 5 bulan itu kita ngambil kan seminggu sekali kayak gitu kan. Udah gitu ibu masih belum kering katanya. Belum kempes lagi. Berarti 1 tahun sampai 1 tahun Bu ini pengobatannya. Anak saya bilang, enggak, pokoknya cukup 6 bulan, kata anak saya. Dan itu benar, nyata itu. Setelah kan, jadi 6 bulan kurang 3 minggu, kami datang lagi ke sana ngambil obat, dengan keadaan anak saya itu ininya sudah kering. Yang bengkaknya itu sudah mulus kembali. Luar biasa, Yesus dahsyat. Tuhan Yesus terima kasih. Berkali-kali Tuhan Yesus itu nolong saya. Tuhan Yesus terima kasih. Engkau baik Tuhan. Saya katakan gitu. Dan 6 bulan pas. Keadaan leher anak saya itu sembuh total. Luar biasa, Yesus dahsyat. Saya kirimkan fotonya ke Pak Yusuf. Kalau bisa Pak Yusuf minta maaf, bisa diituin, jadi supaya percaya bahwa anak saya itu tidak dioperasi namun sembuh. Ya, halo. Iya Pak. Ibu, bagaimana maksudnya Ibu? Saya kan kemarin ngirim fotonya anak saya Pak. Foto anak saya yang ininya. Iya. Sebentar. Itu sedang di admin. Nanti saya coba minta untuk dikirimkan ya. Sebentar ya. Oh iya. Iya Pak. Ibu lanjut iya, dulu. Pak. Ibu lanjut dulu. Nanti sebentar kalau misalnya admin kirim, nanti kita tampilkan ya. Oh iya Pak. Oke, Iya. lanjut aja dulu Bu. Iya, lanjut Pak. aja dulu. Iya Pak. Makasih. Ya. Makasih ya. Silakan. Nah, ya Pak. Nah dari situ saya mengucap syukur, Tuhan Yesus Engkau baik. Ini yang membuat saya tidak mau meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia penolong saya dan saudara. Apapun masalah kita, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, Tuhan Yesus sanggup menolongnya. Tuhan Yesus sanggup memulihkannya. Asal kita percaya kepada Tuhan, kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita benar-benar berserah penuh kepada Tuhan, Dia turun tangan, Dia campur tangan, luar biasa. Sayalah saksinya bahwa sayalah banyak sekali saya ditolong Tuhan, luar biasa. Saya kalau sakit, saya tidak pernah maaf buat para medis, karena saya karena saya kalau sakit saya tidak berobat, tapi saya percaya dulu saya sama Tuhan, saya berdoa dulu sama Tuhan. Nah, saya minta Tuhan, apapun penyakit saya, Tuhan sembuhkan. Dan memang benar, kalau saya sakit, saya katakan, Tuhan Yesus, sembuhkan saya, berikan saya kekuatan. Dan itu kuat. Tuhan, sampai sekarang anak-anak saya kalau sakit, tidak ada yang mau berobat ke dokter. Dia hanya mengatakan, Mama aku sakit ini, ayo kita ke dokter. Saya memang sengaja ngajak anak saya ke dokter, tapi anak saya katakan, enggak Ma, cukup Mama doain saya, aku pasti sembuh. Dan memang benar, anak-anak saya semuanya kalau sakit, dia hanya minta didoain, doain Ma, kita berdoa Ma, gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih kesembuhan kepada anak-anak saya. Dari kecil sampai sekarang anak saya yang pertama itu sudah umur 21 tahun, jalan 21 tahun. Dan sudah bekerja. Tapi penyertaan Tuhan itu luar biasa. Banyak kerikil-kerikil yang saya alami. Banyak badai yang saya alami sesudah saya kenal Tuhan. Perekonomian kami, sampai kami
nggak punya apa-apa, tapi Tuhan berikan jalan keluar kepada saya dengan suami, dan saya tidak 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 minta dukungan siapapun. Saya hidup dengan suami dan Tuhan. Jadi apapun keperluan saya, apapun kebutuhan saya, apapun masalah saya hanya bisa datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup, bukan yang lain. Saya tidak punya uang, saya datang pada Tuhan. Tuhan, anak saya itu pengen jajan, nggak punya uang sepeser pun. Saya sempat, sampai saya katakan, anak-anak, kalian nggak boleh jajan, mama nggak punya uang. Anak saya nggak nangis, tapi anak saya katakan, ya udah mah, kalau nggak punya uang nggak apa-apa, seperti itu. Tapi Tuhan baik, Tuhan Yesus itu baik. Di saat saya nggak punya uang, saya tiba-tiba saya naik ke atas. Rumah saya kan waktu ini cerita yang ke belakang ya. Waktu itu anak saya minta jajan, saya nggak punya uang, saya naik ke atas, dan itu nggak habis pikir. Rumah saya kan yang di atas masih belum di lantai seperti itu, masih ada kayu-kayu. Nah, ada kayu-kayu di atasnya itu kan jemuran. Nah, saya tiba-tiba saya itu pengen ke sana gitu. Pengen ke sana, saya lihat kayu waktu itu balok. Nah, di situ pas saya tengok, loh, kok ada uang 50.000? Wah, luar biasa, dahsyat. Kata saya, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak saya bisa jajan. Saya bisa beli beras. Saya bisa makan Tuhan hari ini. Tuhan Yesus terima kasih. Di situ saya luar biasa. Dahsyat memang Tuhan Yesus itu bagiku dan bagi saudara-saudara yang lain. Tuhan Yesus itu sungguh baik, amat baik, teramat baik, sungguh amat baik. Dia baik bagiku dan baik juga bagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, baik yang orang Kristen sendiri maupun yang orang Hindu, Buddha, Muslim. Tuhan Yesus itu baik bagi Bapak dan Ibu. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan kesaksian yang begitu indah dari saudara kita yang berasal dari Bandung, dari suku Sunda. Walaupun dia mengalami perjalanan yang begitu panjang untuk pada akhirnya dia percaya kepada Tuhan, tetapi kita melihat bahwa kasih karunia melawat dan memanggil serta membawa dia untuk datang kepada Tuhan. Teman-temanku, mengapa orang yang menjadi seorang Kristen merasa bahagia? Itu disebabkan adalah karena ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dianugerahkan Roh Kudus kepada orang tersebut. Firman Tuhan berkata, dimeteraikan Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Dan Roh Kudus itu menjadi satu sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber kekuatan, sehingga oleh Roh Kudus orang percaya akan dimampukan untuk menghadapi kehidupan yang tidak selalu mudah tiap-tiap hari. Tapi ingat teman-teman, kita harus mengandalkannya, kita harus meminta pimpinannya. Sehingga dengan demikian kita menyadari, kita bisa merasakan bahwa sesungguhnya berjalan bersama dengan Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, akan membuat kita berkemenangan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.